Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah Mushola Al-Jannah Pengadilan Agama Wonosari. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab. Tapi sebelum itu, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta hidayahnya kita bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Bapak Ibu jamaah Majelis Al-Jannah Pengadilan Agama Wonosari, untuk kajian kitab pada siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari kepada Bapak Muhammad Fatnan SAG MH. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang insyaallah selalu kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu Hakim, Bapak Panitera, sekretaris, seluruh karyawan Pengadilan Agama Wonosari yang semoga selalu berbahagia dan selalu mendapatkan perlindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di hari-hari di dalam kerangka atau dalam hitungan 10 hari yang terakhir ini, semoga kita semakin hari semakin meningkat amal perbuatan kita, amal kebaikan kita, amal ibadah kita. Bapak Ibu rahimakumullah, di sini kami sebetulnya pengen sebelum ke yang lainnya, tadi disampaikan kajian kitab kajian mengaji Arba'in Nawawiyah hadis. Sebelum ke situ kami pengen memastikan di antara teman-teman semuanya ada enggak yang ketinggalan THR, yang belum mendapatkan THR? Terus terang baik, ada enggak? Ada enggak yang belum kebagian THR? Sudah semuanya ya. THR dari negara. Sudah. Dari mana lagi? Semuanya THR. Tunjangan hari Rabu. Kalau sudah, saya akan nambah yang lebih lagi. Mau? Tunjangan hari Ramadan. Tapi penjelasan saja, bukan wujud saja. Penjelasan tentang tunjangan hari Ramadan atau tunjangan hasil Ramadan. Apa itu? Kita dituntut taharrau fil ashril awakhir. Kita diminta untuk mencari-cari di 10 hari terakhir itu Lailatul Qadar. Saya berani pastikan atau berani memahami lah, kita semua mungkin bisa memahami bahwa Allah juga di setiap Ramadan itu juga menurunkan THR sama dengan yang lain. Luar biasa THR-nya. Senilai apa? 1000 bulan nilainya itu. Tunjangan hari Ramadan di akhir itu.
Wujudnya apa? Lailatul Qadar itu jika kita sudah beramal di situ, beramal baik di situ, dalam kerangka iman dan wahtisaban, berpuasa secara iman dan berhitung-hitung, introspeksi diri, selalu koreksi diri, meningkatkan di setiap jenjang menit kita, detik kita, hari kita selalu meningkat, sehingga nanti di akhir Ramadan itu pada puncaknya. Karena puncak kita tentu mendapatkan hasil yang luar biasa. Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Tandanya apa? Banyak sekali yang menceritakan atau memberikan tanda bahwa ketika malamnya atau Lailatul Qadar itu turun di orang atau di kita, paginya terlihat suasana begitu nyaman, matahari tidak terlalu panas, tidak terlalu ini, suasana sejuk, nyaman, angin sepoi-sepoi, hati tentram. Seperti itu. Sampai seperti itu, alam semakin seakan-akan itu menyapa kita, kepada orang itu selalu tersenyum, orang juga tersenyum, nyaman hati kita. Itulah semacam bukti dari Allah bahwa kita diberikan Lailatul Qadar, malam takdir kalau dalam bahasa kata lain, malam penentuan, malam karena usaha kita di sepanjang awal Ramadan itu sampai kepada titik penghujung, titik kulminasi itu kita dapat apa di situ. Yang jelas seharusnya kita dapat pemahaman yang lebih lagi dengan makna-makna kehidupan, apalagi makna-makna agama. Harus kita naik di situ. Akhirnya setelah kita paham betul, kita nikmat betul dengan ibadah yang kita lakukan, karena kita sudah dibimbing dari awal, dikasih rambu-rambu dari awal untuk meningkatkan diri. Dikatakan kan setan itu kan ketika Ramadan dibelenggu kan. Siapa yang belenggu? Nafsu kita itu membelenggu dirinya sendiri, karena kita sudah terikat dengan niatan yang luar biasa di awal Ramadan itu untuk niat berpuasa dengan menjaga minimal makan dan minum di waktu siang. Karena makan minum itulah semacam awal sumber daripada tenaga. Kalau nggak ada makan minum, insya Allah kita juga lemas terus ya. Jadi nafsu semakin lemas dengan sendirinya. Itulah dididik. Tapi jangan-jangan di ketika berbuka kita digenjot lagi, kita lupa lagi dengan yang namanya mengendalikan diri itu. Karena toh banyak yang terjadi di berita-berita, berpuasa pun kriminalitas juga tidak turun-turun amat. Malah kadang-kadang beritanya semakin mengerikan, semakin mengenaskan. Itulah kalau belenggu kontrol diri lepas, kita akan lepas dengan sendirinya. Jadi itu usaha dari awal sudah dibimbing. Lailatul Qadar di akhir Ramadan itu insya Allah akan diwujudkan. Wujudnya apa? Kita ingat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar. Bagaimana ayatnya yang pertama itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul atau di malam Qadar, malam penentuan. Karena apa? Kita tahu dari sirah nabawiyah bahwa Nabi itu berkholwat, merenungkan diri dengan perilaku umatnya waktu itu, berkholwat di Gua Hira sampai berhari-hari, berbulan-bulan di situ terus sampai dia mencapai titik. Itulah turunnya Al-Quran yang awal, itu sejarah. Jadi semacam ada penentuan di situ. Sama kalau di umat Muslim, karena kita itu pernah Nabi mengeluh bahwa umatnya yang terakhir ini umurnya tidak panjang-panjang amat, beda dengan umat terdahulu sampai ratusan tahun bahkan yang ribuan tahun umurnya mereka, dengan sendirinya amalnya juga lebih luar biasa. Kita dikasih apa ya Allah? Dikasih dengan Lailatul Qadar itu, malam penyempurnaan, malam turunnya hikmah, malam penentuan, malam pemahaman kita dengan kehidupan ini. Nilainya itu kalau sudah paham seperti itu akan seperti apa? 1000 bulan lebih tinggi daripada umat-umat terdahulu, lebih tinggi daripada 83 tahun yang 4 bulan itu nilainya.
turunnya itu di malam atau di turunnya Al-Quran. Kalau kita ingat Al-Quran turun di tanggal berapa Bapak Ibu? 17 Ramadan. Berarti itulah malam Lailatul Qadar. Loh Pak, dari ini mau tanggal apa jadi 10 akhir. Kok tiba kok malam 17 iki wis turun iki piye? Jadi kita kelewat ya. lewat nggak usah ngecer gitu Pak. Enggak, beda lagi. Itu versi lain. Jadi Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran, turun kepada Nabi. Nah, kita yang digenjot kan, dikawahkan apa namanya, digojlok atau digembleng secara luar biasa mulai dari awal Ramadan sampai kepada akhir itu. Nilainya itu juga muncul. Jadi tidak ada, banyak sekali versi yang menyatakan tidak di situ terus. Artinya malam Lailatul Qadar itu bisa turun di sepanjang hari-hari di Ramadan. Ada ulama yang mengatakan seperti itu, bahkan ada yang menyatakan di setiap malam pun kalau seorang wali yang luar biasa dapat terus dia malam Lailatul Qadar itu, karena memang dirinya itu sudah dekat banget, takarubnya kepada Allah sudah dekat, sehingga beliau selalu mendapatkan bimbingan setiap detiknya, pemahaman yang meningkat setiap detiknya, pemahaman tentang kehidupan ini, hikmahnya semakin meningkat di setiap detiknya, sehingga di malam-malamnya itu selalu mendapatkan semacam takdir itu, penentuan itu, dia selalu meningkat dirinya. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian setelah kalau di nanti kita itu Pak, sampai sekarang ini detik ini kita rasanya kita malah ini ya, badan terasa panas, nggak ada kesegaran di puasa kita sampai detik ini, kok nggak ada rasa-rasa yang berubah. Bisa enggak nanti itu kita itu mendapatkan di akhir di ini. Kita makanya kita harus introspeksi diri, makanya ada imanan wahtisaban, dengan iman dan selalu introspeksi diri. Sama nanti kita di puasa kita terapkan dalam kehidupan kita terapkan dalam pekerjaan kantor kita, perbuatan yang mungkin saudara semua, kita semua tidak merasa mendapatkan malam atau nilai yang lebih lagi itu sampai di penghujung akhir Ramadan ini, kita sambung lagi dengan zakat fitrahnya kita penuhi. Kemudian nanti kita dengan beridul fitrinya itu kita sesuai dengan syariat yang sudah ada, bagaimana kita melaksanakan idul fitri yang benar. Kemudian nanti kita sambungkan dengan sebisa mungkin semampu kita 6 hari berpuasa di bulan Syawal. Kalau itu sudah rutin, nanti insya Allah sudah akan meningkat, dan di sisi-sisi lain waktu insya Allah kita mendapatkan nilai yang lebih, nilai yang hasil yang luar biasa. Kita mendapatkan akuntabilitas di hari-hari yang lain, di lain bulan-bulan yang sekarang ini kita tempuh. Karena kita sudah awal dari ini, kita bikin fondasi, kita tingkatkan lagi di zakat fitrahnya nanti, kemudian nanti dilepas di idul fitrinya. Apa itu idul fitri? Kembali kepada fitrah. Kalau kita sudah selesai di Ramadan, kita insya Allah nanti kita akan bertakwa kepada Allah, kita akan menjadikan idnya kita itu, kita akan kembali kepada fitri. Laisal id liman labisal jadid, gitu ya Pak Andi ya. Walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah disebut Idul Fitri atau hari kembali id bagi siapa yang bajunya baru, pakai pakaian baru, tetapi apa? Id itu adalah yang taatnya bertambah. Laisal id liman tajammala bilibasi warukub, innamal id liman gimana Pak? Hufirat lahu az-zunub. Bukanlah id bagi orang yang bercantik-cantik, berganteng-ganteng dengan dengan baju, pakaian dan kendaraan, tetapi
Tetapi id itu adalah yang dosanya diampuni oleh Allah. Ghufirat lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi itu Bapak Ibu semuanya, mari kita tingkatkan lagi sebagai amal ibadah kita, sehingga kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih lagi, dan kita akan terapkan nanti di ibadah secara horizontal. Kita insya Allah kalau sudah mendapatkan pemaknaan kita tentang kehidupan, tentang makna agama, tentang masalah kita dalam beribadah, tentunya kita akan mendapatkan kecintaan yang lebih lagi kepada Nabi kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada masyarakat kita, kepada teman-teman kita, sehingga kita itu keluar melihat alam terasa sejuk, seakan alam itu menyapa kita, mendapatkan orang juga saling tersenyum, senang kepada orang juga. Nah seperti itu, mari kita itu nanti terapkan itu nanti, nilai-nilai itu nanti di setahun kemudian setelah Ramadan itu. Klien kita semakin meningkat, harapan kita kepada para pelanggan pencari keadilan, mereka semakin terpuaskan, senyum mereka semakin merekah, tidak ada rasa kecewa di antara mereka, semacam tidak merasa dipersulit oleh kita. Mereka senang dengan apa yang dengan aturan-aturan yang kita buat di sini, karena mereka tidak kecewa dan merasa puas dengan apa yang kita berikan. Jadi itu harapan kita. Semoga kita nanti layanan kita di hari-hari besok, kita sendiri secara internal, layanan secara internal semakin meningkat, semakin puas, teman-teman kita semakin terpuaskan, orang-orang yang di luar sana semakin terpuaskan, dan semuanya semakin terpuaskan, dan sehingga kita qadarnya itu kadar kita sebagai pelayan, pelaku, pegawai, karyawan di PA itu semakin meningkat. Kadar yang dulunya, kalau emas kan gitu ya, kalau dulunya mungkin berapa karat, yang paling rendah sekarat. Jangan sampai kita itu kadarnya itu kadar yang sekarat, tinggal plek gitu. Kalau udah sekarat itu kan dia sekarat kan. Jangan sampai kita yang kadarnya kadar yang sekarat, sebisa mungkin kadarnya yang 24 karat. Kita tingkatkan terus dari sekarat, 2 karat, 3 karat, terus meningkat. Qadarnya kita semakin meningkat sehingga kita menjadi sempurna. Kita contoh yang paling sempurna, contoh manusia yang paling sempurna, kita tauladan yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad SAW. Kita upayakan mendekati kepada perilaku beliau, walaupun tidak ini kita berusaha sesuai betul dengan apa yang beliau sabdakan, beliau perintahkan, kita jalankan semampu kita. Bagaimana Pak? Ini lanjut ke ini ya. Tadi sudah sampaikan harus ada ininya, hadis Arba'in Nawawiyah sebagai ending untuk karena kita sudah mulai dari awal Ramadan kemarin, insya Allah kita sudah mengkaji hadis Arba'in Nawawiyah ini. Kita sampai sekarang ini di hari masuk yang terakhir untuk instansi kita. Kami akan bacakan hadis yang ke-26, belum tamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap jengkal, setiap anggota tubuh daripada manusia ada sedekahnya. Kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu bainasnaini shadaqah. Di setiap pagi, setiap siang, yaumi tatlu berarti hari siang, di setiap siang seperti kita bekerja waktu siang, kita mendamaikan, kita mengadili dua orang yang bertikai seperti bapak ibu hakim semuanya, itu adalah sedekah. Wata'inur rajul fi dabatihi fatahmiluhu
alaiha au tarfa'u lahu alaiha mata'ahu shadaqah. Kemudian mengangkut barang atau menolong hewan, mengangkutkan barang, itu adalah juga sedekah. Ini bagi para pekerja di swasta, pekerja di pasar, pekerja di manapun tempat yang terkaitan dengan angkutan, juga itu adalah sedekah. Pekerjaan itu juga adalah sedekah. Wal kalimatut thayyibatu, kemudian kalimat-kalimat yang baik, zikir-zikir yang baik adalah juga sedekah. Wabikuli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqatun. Setiap langkah kita menuju sholat, dari ruangan menuju sholat kita yang ada di kantor, juga adalah sedekah. Watumitul adza anit tariqi shadaqatun, dan menghilangkan atau menyingkirkan rintangan atau duri di jalan juga adalah sedekah. Jadi kemarin sudah disebutkan, bagi ini adalah rawahu Bukhari dan Muslim, insyaallah haditsnya sahih. Kalau ada kecemburuan di antara orang yang mungkin kurang mampu pada orang yang kaya, karena mereka sudah sholatnya sama, puasanya sama, ternyata orang-orang kaya mampu bersedekah, kita diminta untuk ini. Semuanya adalah sedekah, anggota di tubuh kita adalah semuanya sedekah, asal kita gunakan kepada hal yang sodak, hal yang sodik, itu berarti sedekah, karena menyalurkan kepada hal yang benar berarti sudah sodakotun, sudah benar, sudah itu menjadi sedekah. Mulai dari mendamaikan orang, kalau Bapak Ibu hakim yang bekerja di kantor di lembaga-lembaga peradilan, kemudian nanti di lembaga-lembaga swasta, angkutan, bekerja yang tidak juga sedekah. Orang-orang yang berzikir, orang-orang yang para ahli zikir, kalimat-kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik, kita berucap dengan baik. Kita kalau tidak bisa baik kita diam, itu adalah juga sedekah, mengucapkan kalimat yang baik. Kemudian langkah kita menuju sholat, menuju kebaikan juga adalah sedekah. Menyingkirkan segala rintangan di jalan juga adalah sedekah. Bapak Ibu semuanya, semoga kita berdoa kita mampu untuk seperti itu. Kita semakin meningkatkan kadar diri kita sehingga makna Lailatul Qadar kita semakin tersadarkan, sehingga kita akhirnya mempunyai kuasa, mempunyai kudrah. Kita menjadi, karena kita mampu mengendalikan diri kita, kadar kita meningkat hingga kita mempunyai kekuasaan, kita mempunyai kemampuan, kita mempunyai mampu mengendalikan diri, sehingga insya Allah kesuksesan akan semakin dekat kepada kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang terakhir ini, di bulan Ramadan ini, di hari masuk kita di kantor ini, kita berdoa semoga ya Allah kabulkanlah semua apa yang kita lakukan, puasa kita, rukuknya kita, berdiri kita, sholat kita, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadarus kita, bacaan Quran kita, semoga Allah kabulkan. Dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa anak-anak kita, dosa keturunan kita, dosa guru-guru kita, dosa pemimpin kita, semoga Allah ampunkan semuanya. Semoga kita juga akan melangkah nanti akan semakin meningkat, semakin gampang dengan bimbingan ya Allah, dengan bimbingan Allah kita akan semakin melaksanakan kegiatan-kegiatan ini semakin lancar adanya, semakin sukses, semakin berkah, semakin mudah dalam menjalankan semuanya. Kita akan semakin terbimbing, kita semakin mampu memaafkan diri dan semakin mudah meminta maaf dan semakin mudah memberi maaf. Karena maaf itu adalah juga sulit, semoga kita dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nanti dalam lebaran kita juga dapat bersilaturahim, saling memberi maaf kepada sesama kita, saudara kita, tetangga kita, orang-orang tua kita, semuanya kita bisa insya Allah kita bersilaturahim sehingga kita mendapatkan sama-sama mendapatkan pahala, sama-sama mendapatkan keberkahan di antara kita. Semoga kita menjadikan panjang umur karena kita silaturahim itu dapat memperpanjangkan umur kita. Semoga kita akan dendam kita di antara kita semakin berkurang karena kita silaturahim, kita jalin dengan keluarga kita semakin
semakin netral, semakin diri ini semakin nyaman, aman dalam menempuh kehidupan ini, dalam menempuh pergaulan ini, dalam menempuh pertemanan ini, dalam menempuh pekerjaan ini, kita akan semakin berkah dan ridho Allah semakin dekat, dan insya Allah kita nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kematian kita mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah. Kita mudah mengucapkan kalimat agung dan mulia itu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami akhiri kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah pada siang hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu saling bersalam-salaman dan saling memaaf-maafkan. Oke. Disilakan kepada Bapak Ketua dan Ibu Wakil Ketua, silakan untuk maju ke depan. Untuk salam-salaman ini akan dimulai dari Bapak-Bapak Hakim dan diikuti pegawai yang lain. Sebelum itu, marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran sebentar lagi, berpuasa sekeluarga. Sehari penuh yang sudah besar, setengah hari yang masih kecil. Alangkah asyik pergi ke masjid, sholat tarawih bersama-sama. Berpuasa dengan gembira, menahan lapar, menahan nafsu, melatih diri sedari kecil, membaca Quran, salat tarawih, melatih iman sedari kecil. Puasa tak hanya tahan lapar dan dahaga, berbagi bahagia dengan sesama, tak ada miskin, tak ada kaya. Tingkatkan iman, sebar kebaikan, menahan marah dan juga jaga kesabaran. Kata Amal kalau marah lo temannya